Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi, welcome back my channel Tutorial. Oke guys, kali ini kita mau review setrum pesanan dari sahabat kita dari kota Banten. Oke guys, untuk kali ini tutorial kita dari sahabat kita ada yang request untuk pemahaman tentang spek setrum tipe primer. Permasalahannya di sini terkadang ikan tidak ngambang, tidak mati, dan juga platinanya panas. Oke, kali ini untuk pembahasannya akan kita bahas guys. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial pembahasannya, bagi sahabat semua jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua yang mau pesan setrum ikan, bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan pojok kiri video guys. Untuk spek-spek untuk pemesanan untuk berbagai macam dari tipe SP, SP semi, primer, untuk spek primernya untuk usus air tawar, air payau, dan air asin. Ada juga untuk spek poolnya, 3 macam spek ada semua guys. Oke, sekarang untuk sahabat semua kita akan lanjut ke tutorial pembahasannya untuk setelan platina dan juga penyebab-penyebab setrum lainnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tutorial untuk pembahasannya guys. Simak terus aja guys, mantap. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasannya guys. Di sini ada setrum tipe primer, ini spek pool untuk khusus air tawar, air asin, dan juga air payau. Untuk kedalaman air asinnya guys, ini bisa dipergunakan untuk 80% untuk spek air asin. Air asin campuran 80%. Ini tidak bisa untuk 100% air asin murni. Nanti untuk pembahasannya cara perakitan spek air asin akan kita bahas di next video selanjutnya guys. Oke, kali ini kita akan bahasan tentang platina. Penyebab platina ini cepat panas dan juga 10 gulungannya panas guys. Oke, sekarang kita akan coba untuk pengambilan kakinya sebentar guys. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk pengecekan pengapiannya dari spek ini guys. Ini ada, kita akan cek pengapian dari platinanya dulu untuk sementara. Seperti apa pengapian dari platinanya. Hampir tidak terlihat guys untuk platinanya yang terlalu besar, pengapiannya besar. Ini aja percikan sedikit, itu menandakan platinanya agak berfungsi dengan normal guys. Sebenarnya platina yang normal itu dia tidak ada percikan, cuman suaranya kecil. Oke, sekarang kita akan hilangkan percikan apinya guys, sebentar guys. Oke guys, di sini kita akan coba teteskan dulu sedikit. Oke, kita sudah teteskan dengan ini. Kita akan hilangkan percikannya sebentar. Oke, di sini apakah platinanya panas? Ini saya pegang, saya sentuh. Nah, ini tidak mudah cepat panas guys. Nah, ya, saya sentuh. Ini tidak panas. Untuk spoon juga tidak panas. Ini untuk khusus spek yang saya buat ini rata-rata spek untuk 24 volt. Untuk kedalamannya 1-10 meter karena ini spek pool untuk tipe 3 spek air, yaitu air tawar, air asin, dan juga air payau. Ini ada yang bertanya, "Bang, jika menggunakan ini fiber, apakah tidak meleleh untuk 10 gulungan ini?" Tidak, karena ini tidak panas, spek gulungnya tidak panas, dan besi keren juga tidak terlalu panas. Ini tidak akan meleleh. Dan ini mengapa saya menggunakan kayu di sini, kayunya di sini tidak akan mudah cepat terbakar. Namun yang spek untuk yang tidak normal di sininya, platinanya ini akan pasti terbakar guys, karena daya untuk output dari platinanya terlalu besar sehingga membara. Jadi penyebabnya ini akan cepat hangus guys. Oke.
Oke guys, sekarang kita akan cek untuk pengapiannya seperti apa strumnya. Itu untuk hasilnya tadi guys, untuk pemakaian 24 volt. Ini untuk pemakaian 24 volt dan 12 volt. Oke guys, itu hasil dari setrum ini guys. Sekarang bahasannya di sini jika kita membuat setrum guys, untuk spek gulungan dari lilitan spoolnya ini kita harus ukur untuk tegangannya. Tegangan ukuran dari spek gulungan ini sebelum kita ukur, kita harus gunakan ukuran dari kapasitor ataupun kondensornya, harus stabil dulu sebelum kita tes outputnya. Jadi penyebab salah satu platina ini membara dikarenakan output dari spek kondensor ataupun kapasitornya itu sebagai penghambat arus dari platina ini tidak mampu untuk menampung kekuatan dari platinanya, sehingga platina ini membara. Itu menyebabkan output yang keluar untuk listrik atau setrumnya itu menjadi mengecil, walaupun di stick di sana, di stick itu besar pengapiannya. Namun platina di sini membara, itu akan menyebabkan outputnya menjadi lemah dan menjadi tidak kuat. Itu yang menyebabkan setrum kita terkadang tidak akan mampu, walaupun pengapiannya besar, tapi tidak bisa menumbangkan ikan atau membuat pingsan ikan guys. Itu pembahasan pertamanya. Jadi sahabat semua harus paham, karena platina sini utama sebagai jantung dari sebuah setrum yang harus kita perkuat dan harus kita kondisikan dengan baik. Karena platina ini penyebab salah satu yang menyebabkan ikan-ikan itu kadang susah untuk ditaklukkan. Karena di sini jika platinanya kendur sedikit saja, bergeser ataupun mereng, itu bisa membuat salah satu output di sini tidak stabil ataupun tidak normal, yang menyebabkan ikan susah kita dapat guys. Untuk spek gulungan ini saya menggunakan besi keren 2x2. Ini besi kerennya 2x2. Saya menggunakan trapo 10 ampere yang terlilit hanya 8 cm, panjang dari 10. Di sini saya menggunakan kawat 1,5 mili sebanyak 5 sub. Untuk speknya di sini saya menggunakan kapasitor 8 mikro 450 volt AC. Oke, untuk platina saya menggunakan platina Sengso. Ini spek full. Untuk spek fullnya sebenarnya untuk pemakaian 2 aki 24 volt. Kapasitornya akan kita tambahkan satu lagi nanti untuk pengiriman. Ini aja untuk pembahasan guys. Ya, penyebab kedua, sekarang kita lanjut pembahasan guys. Penyebab kedua, ikan tidak ngambang ataupun mati dalam. Untuk penyebab ikan tidak ngambang itu guys, di sini ada platina. Di sini jalur output untuk sticknya dari platina getar ini, dan ini akhir dari primer. Di sini untuk stick sebagai stick sebelah kiri ataupun jaring. Sebelum kita mengetahui outputnya atau pengeluaran arus listriknya dari setrum ini, kita harus tahu dulu mana output yang lebih besar yang dikeluarkan dari komponen untuk arusnya guys. Karena komponen yang paling besar untuk keluaran arus listrik atau outputnya di situ yang akan menjadi stick sebelah kanan kita atau stick jet. Jadi untuk output yang agak kecil, tegangannya harus di stick sebelah kiri karena itu sebagai pengejut daya ikan agar ikan naik ke atas, dan stick sebelah kanan untuk sebagai penangkap ikannya. Jadi begitu di dalam air dia terkena yang agak kurang tegangannya, dia terkejut, dia naik ke atas permukaan air. Di saat itulah kita akan menggunakan yang stick sebelah kanan sebagai pengambil ikannya ataupun daya kejut akhirnya.
itu yang menyebabkan tidak dapat. Jadi kita harus tahu ukuran dulu yang mana lebih besar antara stick sebelah kiri dan stick sebelah kanan. Jika outputnya lebih besar di sebelah kiri, itu akan kita rubah ke sebelah kanan sticknya. Jadi kalau outputnya sebelah kanan yang besar, itu kita akan tetap gunakan sebelah kanan. Jika sebenarnya untuk cari tahu outputnya lebih besar itu, kita langsung di TKP di lapangan. Jika ikannya naik ke atas di saat kita stick sebelah kanan di atas, itu untuk cari tahunya, kalau ikan naik ngambang ke atas di stick sebelah kanan itu tandanya normal setrumnya. Tapi kalau ikannya mati, itu tandanya stick sebelah kanan atau stick sebelah kiri kita rubah ke sebelah kanan. Jadi outputnya lebih besar di sebelah kiri. Oke, itu pembahasan kedua guys. Jadi sekarang untuk masuk ke tahap pembahasan ketiga, yaitu penyebab 10 gulungan ini panas. Oke, penyebab 10 gulungan ini panas yaitu dikarenakan satu, untuk lapisan dari pertama besi kren ini harus tebal-tebal, karena kalau tidak tebal di sini lapisan kerennya untuk kerapatan dari 10 gulungannya atau kawatnya ini cepat berpengaruh, karena jika dia terlalu dekat, terlalu rapat dengan 10 gulungan akan menyebabkan kepanasan dan juga bisa membuat untuk spek gulungannya ini bisa meleleh guys. Untuk spek agar tidak cepat panas itu saya sarankan untuk spek pembuatannya paling minim itu pembuatannya 5 sap, paling sedikit, paling tinggi itu 9. Kalau saya biasanya paling tinggi itu 9 sampai 11 sap guys, paling tinggi. Jadi saya sarankan buat sahabat semua yang untuk pembuatan primer agar 10 gulungan tidak panas, saya sarankan untuk pembuatannya paling sedikit 5 sap untuk spek-spek yang sedang dan biasa. Dan untuk pemakaian 24 volt itu saya sarankan untuk 5 sap semua guys. Di sini saya menggunakan kapasitor, jadi kalau menggunakan kondensor bisa sampean atau sahabat semua gunakan di sini sebanyak, kalau bisa untuk kondensornya gunakan 12, untuk kapasitornya di sini bisa gunakan 2 biji ataupun 1 biji juga bisa guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini pembahasan kita untuk spek setrum tipe primer. Dan spek lainnya sama, untuk primer PS sama semua guys untuk speknya, hanya saja perbedaannya dari spek gulungannya guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini pembahasan kita, semoga ilmunya bermanfaat bagi sahabat semua yang sudah request dan selalu komen di kolom komentar penyebab-penyebabnya. Ini sudah kita bayar untuk pembahasannya. Oke, bagi sahabat semua, terima kasih buat sahabat semua yang sudah dukung channel ini. Semoga kita selalu dimurahkan rezekinya dan limpahkan usaha serta rahmatnya, dipermudah jalan usaha rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin cukup kali ini pembahasan kita. Bagi sahabat semua yang masih belum paham bisa langsung cek dan komentar di kolom komentar. Dan bagi sahabat semua, saya ulangi kembali, bagi sahabat semua jangan lupa dukung terus channel ini agar kita bisa saling berbagi pengalaman atau saling berbagi ilmu. Caranya like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini dan pembahasan tentang setrum ikan. Serta bagi sahabat semua lagi, saya ingatkan yang mau pesan setrum ikan bisa langsung hubungi nomor WA saya yang akan saya letakkan di link deskripsi dan di pojok kiri video. Ini setrumnya nanti kita akan uji TKP. Hasilnya uji TKP nya nanti kita akan buat videonya untuk pemesanan, karena setiap pemesanan akan saya buktikan dengan uji TKP, lalu kita pengiriman setelah sukses dan berhasil. Oke guys, mungkin cukup kali ini mas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.